Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai BEP atau Break Even Point. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan BEP atau pengertian BEP itu apa? Yang kedua, kegunaan BEP itu untuk apa? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung BEP atau Break Even Point. Nah, pengertian BP sendiri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari kondisi operasi suatu perusahaan tidak mendapatkan untung maupun tidak mendapatkan atau tidak merugi atau biasa disebut dengan impas. Nah, kegunaannya buat apa? BEP digunakan untuk mengetahui kapan perusahaan bisa balik modal atau tidak untung dan tidak rugi. Jadi, BEP untuk mengetahui balik modalnya itu kapan, seperti itu. Kemudian BEP sendiri ada 2 macamnya. Yang pertama ada BEP unit dan ada BEP rupiah. BEP unit digunakan untuk mengetahui serta menghitung berapa unit yang harus kita atau perusahaan jual sehingga perusahaan tersebut tidak mendapatkan untung dan tidak mendapat rugi. Berarti minimal harus berapa unit dia harus menjualkan barang. Jika rupiah, BEP rupiah adalah untuk menghitung atau mengetahui berapa uang yang harus diterima perusahaan sehingga perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Itu BEP rupiah dan BEP unit. Nah, untuk menghitung BEP rupiah dan BEP unit ada rumusnya masing-masing. Nah, untuk BEP unit rumusnya adalah TFC per P per unit atau price per unit dikurangi TVC per unit. Jika BEP rupiah adalah TFC per 1 min TVC per unit dibagi P per unit, di mana TFC merupakan total biaya tetap, total fixed cost, dan P adalah harga jual, dan TVC adalah total biaya variabel, total variable cost kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini kaitannya juga dengan HPP. Jadi sebelum menghitung BEP, kita harus mengetahui HPP-nya terlebih dahulu sehingga harga jual produk diketahui per unitnya. Nah, ini ada contoh. Contoh cara menghitung. Ini contoh sederhana cara menghitung BEP. Sebuah perusahaan motor pada tahun 2014 berencana memproduksi knalpot dengan fixed cost-nya sebesar 3.500.000. Variable cost-nya adalah 50.000 dan harga jual setelah ditentukan adalah 150.000 per unit. Ditanyakan berapakah BEP unit dan BEP rupiah bagi perusahaan tersebut. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita sudah tahu dulu, fixed cost-nya berapa? 3.500.000. Kemudian variable cost-nya adalah 50.000 dan harga jualnya 150.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk menghitung BEP unit, yang pertama fixed cost-nya berapa? 3.500.000 dibagi 150.000 price per unitnya min 50.000 variable cost-nya. Jadi BEP unitnya adalah 35 unit. Jadi perusahaan harus menjual barang knalpot tadi sebanyak 35 unit minimal. Itu baru titik impas atau belum rugi dan belum untung atau balik modal. Baru balik modal itu setelah menjual 35 unit. Nah, 36, 37, 38 dan seterusnya itu adalah keuntungan bagi perusahaan. Kemudian untuk menghitung BEP rupiah,
kita masukkan fixed cost-nya berapa, total fixed cost TFC-nya 3.500.000 per 1 min variable cost-nya berapa tadi? 50.000. Masukkan 50.000 per 150.000. Nah, setelah dihitung, dimasukkan, jadilah BP unitnya adalah 5.250.000. Ini adalah uang yang harus didapatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan titik impas atau balik modal. Balik modalnya jangan 5.250.000, itu baru balik modal. Nah, 5 juta ke atas, 5.250.000 ke atas adalah keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu. Ini adalah contoh yang paling sederhana, tapi biasanya fixed cost-nya harus tahu dulu fixed cost-nya apa saja harus dihitung, harus dijumlahkan, variable cost-nya harus dihitung, ya price per unitnya harus menghitung melalui HPP tadi, sehingga price per unitnya atau harga per unitnya diketahui. Itu saja untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.